Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inastia Ariba, NIM P1337420219135 dari tingkat 1C. Di sini saya akan melakukan tindakan anamnesa atau observasi pada seorang pasien. Tujuannya adalah untuk mengetahui keluhan yang dirasakan pasien dan dapat mengobati secara optimal. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Mbak. Siang. Silakan duduk, Mbak. Perkenalkan, Mbak, nama saya Perawat Inas yang berjaga di ruangan ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Di sini saya akan menganamnesa Mbak, yaitu mengobservasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui keluhan apa yang dirasakan Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak, nama Mbak siapa ya, Mbak? Oh iya, alamat rumahnya di mana, Mbak? Solo Selatan. Ya, usianya berapa, Mbak? 22 tahun. Pekerjaannya apa, Mbak? Masyarakat. Oh iya, pendidikan terakhir Mbak kalau boleh tahu S1. Sekarang Mbak sudah menikah atau belum, Mbak? Belum. Saya di sini akan melakukan observasi kepada Mbak Aselia. Tujuannya adalah untuk mengetahui keluhan apa yang Mbak rasakan. Kalau boleh tahu, Mbak, keluhan utama Mbak apa datang ke sini? Oh, demam. Sudah berapa hari Mbak Aselia? 7 hari. Terus kenapa Mbak Aselia tidak langsung ke klinik ini? Karena tidak kecapean. Oh, kecapean kerja ya, Mbak. Ini untuk kan karena demam sudah 7 hari. Apakah Mbak merasa ada keluhan lain selama 7 hari itu? Ada. Apa saja, Mbak, bisa diceritakan bagaimana? Mbak merasa pusing, diare. Lalu apa lagi, Mbak? Sakit perut. Sudah. Nah, Mbak kan merasa nih sakit perut, diare. Kalau boleh tahu, Mbak, untuk makanan sehari-harinya, apakah Mbak mengkonsumsi makanan sebanyak sehari 3 kali? Iya. Apakah itu secara rutin atau waktunya itu tidak menentu, tetapi dalam satu hari itu memakan 3 kali sehari? Tidak. Tidak apa? Tidak tentu. Oh, waktunya tidak tentu. Waktunya tidak tentu ya, Mbak. Lalu apakah Mbak merasa mual? Ya. Apakah hanya merasa mual tetapi tidak muntah, apa mual dan muntah? Mual. Oh, mual saja ya. Apakah nyeri sakit pada perut itu seperti ditusuk-tusuk atau bagaimana? Ya, bisa aja. Seperti ditusuk-tusuk? Ya. Oh, ya. Kalau boleh tahu, Mbak, pekerjaan Mbak kan seorang pengusaha. Apakah di tempat Mbak bekerja adakah pabrik yang kayak pabrik limbah gitu loh? Ada limbah-limbah pabrik nggak di situ? Iya. Ada. Oh, ada limbah pabrik ya, Mbak, di sekitar tempat kerja Mbak. Lalu ini kan Mbak sudah merasa seperti ini ya, Mbak. Menurut diagnosa awal, Mbak bisa terjadi demam tipoid atau tipes. Kalau enggak, Mbak bisa terkena demam berdarah. Untuk itu saya sarankan nanti Mbak langsung saja cek ke laborat ya, Mbak, ya, untuk mengetahui apakah Mbak mengalami demam tipoid atau tipes itu atau Mbak mengalami demam berdarah, seperti itu ya, Mbak. Saya juga akan menanyakan lagi hal ini tentang privasi. Mohon maaf sebelumnya, Mbak, apakah Mbak berkenan untuk ditanya seperti ini? Ya. Ya, jika Mbak berkenan, saya akan tanya lebih
detail dan lebih mendalam tentang privasi Mbak. Apakah Mbak seorang perokok? Tidak. Apakah Mbak mengkonsumsi narkoba? Tidak. Mbak dengan diagnosa kemungkinan diagnosa demam tipoid atau tipes itu kalau enggak demam berdarah. Jadi saya sarankan untuk Mbak perbanyak minum air putih untuk mengganti cairan yang keluar. Karena Mbak kan diare ya Mbak, jadi kan perlu asupan cairan yang cukup sehingga Mbak tidak dehidrasi. Seperti itu Mbak. Lalu saya sarankan lagi untuk Mbak selalu menerapkan hidup sehat. Seperti contohnya itu kalau Mbak makan harus cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun sesuai prosedur. Itu dengan 6 langkah mencuci tangan. Seperti itu ya Mbak. Jika Mbak tidak mencuci tangan, nanti Mbak akan seperti ini karena makanan yang Mbak konsumsi itu terkena bakteri yang ada di tangan Mbak. Seperti itu Mbak. Berarti apakah Mbak seperti ini karena Mbak terkadang lupa ya Mbak buat cuci tangan? Iya. Oh, seperti itu. Berarti nanti Mbak jangan lupa ya Mbak selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Jangan lupa makan jambu biji itu Mbak, biar nanti Mbak lekas sembuh. Lalu minum air putih sehari itu minimal 8 gelas agar Mbak tidak dehidrasi untuk meningkatkan cairan yang hilang itu. Karena kan Mbak diare ya Mbak, keluarnya kan cair. Nanti Mbak diganti dengan minum air putih yang banyak. Seperti itu ya Mbak. Nanti ini Mbak silahkan ke laboratorium yang berada di sebelah sana untuk mengecek darah Mbak. Maksudnya mau cek darah gitu biar tahu apakah diagnosisnya demam tipoid atau demam berdarah. Seperti itu ya Mbak. Nanti ini surat rujukannya saya berikan ke resepsionis untuk diantarkan ke bagian laboratorium. Silakan Mbak nanti menunggu di bagian laboratorium. Biar saya cross check lagi ya Mbak, dengan nama Mbak Azelia, alamatnya Sokaraja Wetan, usianya 22 tahun, pekerjaannya pengusaha, pendidikan terakhirnya S1 dan belum menikah. Keluhan utamanya adalah demam, sudah 7 hari demam. Keluhan lainnya pusing, diare, sakit perut, sudah makan 3 kali sehari, hanya merasa mual saja, perut seperti ditusuk-tusuk. Seperti itu ya Mbak. Oh ya Mbak, saya tadi yang kelewat. Apakah selama 7 hari Mbak sakit itu sudah mengkonsumsi obat atau belum? Belum. Oh belum. Mbak bukan perokok dan Mbak tidak mengkonsumsi narkoba. Terima kasih ya Mbak atas kerjasamanya untuk melakukan anamnesa atau observasi ini. Semoga Mbak lekas sembuh dan ditunggu nanti di bagian laboratorium. Terima kasih ya Mbak.